Yang kelima adalah UML di apa namanya? Kelas diagram. Yang keenam UML diagram kelas, kemudian deployment yang ketujuh penggunaan tools YAML. Dan ini insya Allah akan kepake pada saat kalian nanti skripsi ya. Terutama, jadi sebenarnya mata kuliah ini sangat berguna pada saat skripsi untuk sampai dengan poin atau bab perancangan. Biasanya bab 3 ya. 3 atau bab 4 perancangan sistem. Nah, sedikit-sedikit saya review tentang SDLC ya. SDLC apa singkatannya? Ada yang masih ingat? Software Development Terus? Life Cycle. Oke, bisa software, bisa sistem ya. Sama aja lah kalau menurut saya mah. Oke. Yang yang pertama apa? Nomor satunya? Nomor satu apa di SDLC itu? Planning ya, perencanaan. Perencanaan ini lebih kepada inisiasi dari proyek pengembangan tersebut. Dan ini biasanya beririsan sekali dengan inisiasi pada manajemen proyeknya ya. Kemudian visibility atau kelayakan apakah suatu software atau sistem itu layak dikembangkan atau tidak itu biasanya di planning. Dan kemudian rancangan secara garis besar di planning itu. Secara garis besar ini softwarenya nanti pakainya web based atau desktop gitu ya, atau client server. Terus secara apa namanya? Project ini kira-kira berapa budgetnya? Project ini melibatkan orang pihak apa namanya? Pihak ketiga atau vendor atau dikelola sendiri. Ini di planning ya. Di analisis ini kita bicara tentang bagaimana proses bisnis di dalam eh, permasalahan yang akan diangkat ke dalam sistem itu dibahas ya. Jadi nanti permasalahan-permasalahan, kemudian proses bisnis, alur, apa namanya operasionalnya organisasi dan seterusnya. Kemudian faktor-faktor apa nantinya kemungkinan menjadi penghambat, faktor apa apa saja yang menjadi pendukung. Kemudian bagaimana semua permasalahan-permasalahan yang ada tadi, apakah itu semua bisa diterjemahkan ke dalam sistem? Apakah itu semua bisa apa namanya? Apakah itu semua bisa dituangkan ke dalam sistem? Kemudian yang dituangkan dalam sistemnya seperti apa nanti gambarannya itu dianalisis ya. Kemudian didesain itu utamanya adalah membuat cetak biru ya dari analisis yang sudah jelas. Kemudian digambarkan cetak birunya. Cetak biru itu apa? Yang tadi ya ada apa? Kalau kita tadi bilang diagram UML tuh, jadi diagram UML itu adalah semua kaitannya tentang ini ya apa namanya? eh apa nanti apa saja yang harus ada gitu di dalam apa saja yang harus ada di dalam apa namanya dokumen rancangan. Sebetulnya UML diagram itu ada banyak, bahkan ada 16 diagram ya. Tapi yang wajib itu menurut saya selain dari use case, activity, class diagram, deployment, di sini biasanya nanti ada boleh IRD ya eh, tentang entity relationship diagram sama deployment. Nah, cuma deployment diagram ini sangat mudah ya, jadi nggak perlu saya bahas, nanti bisa dipelajari sendiri. Untuk IRD itu kaitannya dengan relasi database. Mungkin kalian belajar di mata kuliah basis data ya. Nanti setelah UTS kita belajar IRD ya di basis data. Dan kemudian apa namanya? Untuk penggambarannya ini kadang-kadang merepotkan.
Di dalam fase desain ini banyak gambar, banyak penjelasan, dan ini kadang-kadang merepotkan. Makanya saya perkenalkan dengan tools UML ya, tools untuk menggambar ya. Kemudian dari diagram-diagram tadi yang digambarkan dalam bentuk tools itu menjadi dituangkan dalam satu dokumen ya, dan kebutuhan fungsional dan non fungsional dalam dokumen namanya SRS artinya Software Requirement Specification. Jadi SRS ini salah satu isinya yang tadi, dan SRS ini adalah menjadi output ya, output tahapan desain. Sebetulnya mata kuliah ini menurut saya harusnya outputnya cuma satu SRS. Cuman beberapa dosen melihat bahwa selain outputnya adalah di desain ya, di tahapan desain ini, selain di tahapan desain ini nomor tiga ini, juga disentuh juga bagian analisisnya. Nah, mungkin nanti analisisnya dilanjutkan oleh Pak Irwan ya. Saya lebih fokus ke desain karena desain ini untuk level kalian sangat penting ya. Kalau analisis ini perlu skill khusus lah, ini agak rumit sebenarnya. Lebih butuh otak lah. Nah, untuk yang simultannya sampai desain. Kemudian tahapan SDLC berikutnya adalah implementasi, implementasi atau coding ya. Codingnya apa? Nanti nanti selain coding itu di sini ada pembuatan database ya, ada programming atau coding, kemudian ada semua yang berbau implementasi atau operasi ya, operasi pengembangan ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengujian dan integration. Kadang-kadang pengujian integrasi itu masuk satu bagian dari nomor 4. Itu nggak masalah. Hanya perbedaan sudut pandang aja. Kadang-kadang testing dan integration itu bagian dari implementation. Tapi nggak apa-apa. Mau dipisah, mau digabung nggak masalah. Silakan. Kemudian maintenance atau pemeliharaan. Nah, setelah maintenance itu sebetulnya ada lagi. Kalau di sumber lain itu ada lagi. Oh, namanya operation ya. Setelah di maintenance, sorry, sebelum maintenance ada lagi. Antara testing dan maintenance ada lagi sebetulnya operation. Kadang-kadang operation digabung dengan maintenance, tapi nggak apa-apa. Nah, kok ada maintenance? Emang software pernah rusak ya? Itu kan pertanyaannya. Software itu nggak pernah rusak, teman-teman. Karena software itu hanya terdiri dari baris kode. Yang rusak itu adalah komponen pendukungnya. Yang rusak itu hard disknya, ya, komputernya. Terus gimana yang kena virus? Yang kena virus itu bukan rusak, tapi berubah filenya. Tapi itu juga menjadi bagian dari maintenance. Jadi software itu tidak pernah rusak. Yang rusak itu lebih banyak ke hardware ya. Pun dia softwarenya kena itu paling ada perubahan di dalam source code-nya. Perubahan itu biasanya karena virus atau apa. Itu sekilas tentang SDLC. Kalau ada pertanyaan langsung aja disanggah ya. Silakan diinterupsi. Kalau misalkan ada bug gitu gimana, Pak? Contoh bugnya. Misalkan apa ya? Jadi gak sesuai sama misalkan kalau main game, Pak, di Hmm. game itu ada Hmm. bug Bug misalnya, yang harusnya misalnya nggak harusnya nggak kayak gitu keluarnya, gitu. harusnya atau harusnya kotak itu tendang, malah dia ngoper gitu ya. Ya Apa sih gitu ya? kayak gitu, Pak. Nah, oke, itu pertanyaan penting. Jadi kalau ada bug, bug itu adalah bagian dari maintenance. Setuju, betul. Tapi bug itu bukan ciri kerusakan software, bukan tanda kerusakan software, dan bukan bagian dari kerusakan software. Bug itu adalah kekurangan aplikasi ya yang luput dari tahap testing dan integration ini. Jadi bug itu adalah kekurangan kekurangan software, kelemahan software yang baru ditemukan. Ditemukannya kapan ya? Bisa jadi pas penggunaan, bisa jadi pas maintenance ya. Jadi itu tuh sebetulnya mah kekurangan yang belum ketemu aja gitu. Bug itu bukan kerusakan software. Namun itu menjadi bagian dari maintenance. Hati-hati ya. Ini banyak orang yang nyangkanya software itu bisa rusak. Enggak loh. Saya cuma menegaskan itu aja. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Oke, berikutnya SRS.
Saya punya contoh SRS yang real di lapangan ya, saya mau lihat ya. Saya punya contoh SRS yang mana tadi itu? Oke, nanti sambil nunggu lah. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya? Saya kirim aja lah. Kelihatan, Pak. Oke, saya kirim aja di grup lah. Nah, ini ya. SRS itu yang ini juga semua nggak wajib. Nanti saya kasih tahu yang mana yang wajib, mana yang enggak ya. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang tujuan, ya, tujuan dari aplikasi, tujuan dari apa namanya software gitu ya. Kemudian scope, scope itu lebih banyak berisi tentang batasan-batasan yang di batasan terhadap dokumen ini dan juga batasan terhadap nanti softwarenya mau jadi seperti apa. Produk overview, eh, produk overview juga sama ya, tidak terlalu penting ya. Intinya sih sebenarnya tujuan gitu ya, kenapa aplikasi ini dikembangkan, kemudian scope terhadap pengembangannya apa saja, kemudian definition itu nanti kita berbicara tentang beberapa hal yang harus disepakati ya, beberapa hal yang dianggap harus disepakati itu dimasukkan ke dalam definition. Referensi itu biasanya terkait dengan literasi-literasi apa namanya yang bersumber dari misalnya jurnal, buku atau seterusnya atau dokumen-dokumen yang di-refer oleh SRS ini dalam menyusun dokumen spesifikasi ya. Misalnya dokumen SOP, dokumen alur yang dipunyai perusahaan itu masuk ke situ. Kemudian specific requirement ya, ada external interface. External interface ini antar muka yang bukan bagian dari rancangan sistem, tapi menjadi terhubung dengan si aplikasi ini. Contohnya aplikasi yang terkait dengan e-learning misalnya. Nah, si e-learning ini kan sebenarnya dia tidak ada pengembangan email server gitu di dalamnya. Tapi karena ada fitur pengiriman email pada saat registrasi misalnya, maka email server itu menjadi external interface. Dan itu menjadi buka itu di luar dari sistem atau di luar dari software, tapi itu terkait. Nah, makanya dimasukkan ke dalam external interface. Nah, function ini fungsi-fungsi atau lebih tepatnya fitur ya. Fitur-fitur si software ini apa aja. Kemudian usability requirement, ya ini nggak terlalu penting juga. Kemudian performance requirement. Performance requirement ini contohnya berapa berapa menit sistem mampu berapa target sistem ini harus mampu menangani request setiap menitnya, berapa setiap jamnya, berapa kecepatan akses yang minimal harus digaransi oleh sistem ketika jumlah usernya 1.000 misalnya. Atau berapa kapasitas user per detiknya ketika mengakses. Berapa kapasitas user download setiap filenya. Apakah 1 Mbps, apakah 2 Mbps, itu terkait dengan performa. Logical Database Requirement ini berbicara tentang IRD, ya, berbicara tentang IRD. Nah, tadi Usability Requirement ini saya lupa tadi kelewat. Usability Requirement ini semua desain-desain terkait dengan yang kita bahas tadi di UML. Ada use case, ada class diagram, ya, ada apa namanya, activity, deployment diagram, step chart, sequence, masuknya ke usability. Tapi terkhusus untuk database atau ERD nanti masuknya ke logical database requirement. Kemudian design constraint kita skip aja.
Yang penting itu berikutnya adalah software sistem atribut ya. Atribut aplikasinya, sistemnya apa saja. Atribut aplikasi ini terkait ini ya. Atribut itu biasanya satu itu menu, yang kedua itu UI, yang ketiga itu source code misalnya, yang keempat itu backend misalnya, kelima server, keenam jaringan misalnya. Kemudian supporting information. Nah, supporting information itu informasi apa saja yang tidak jadi gini, yang namanya support itu adalah ketika dihilangkan itu tidak tidak jadi masalah. Ketika dihilangkan apa namanya? Supporting information itu ketika ketika informasi tersebut tidak ada gitu ya, maka itu tidak mengganggu atau tidak menghambat secara secara signifikan proses pengembangan atau software tersebut. Contohnya apa? Supporting information itu. Eh, ini misalnya kalau kita mau deployment jaringan ke si Bapak Anu, kalau mau apa connect ke data, bikin database ke si Bapak Anu, yang ngurus server si Bapak Anu, yang ngurus internet si Bapak Anu, tulisin informasi di situ sebagai support information. Bisa. Verification itu nggak perlu. Nah, yang penting itu adalah appendix ya. Tadi ada asumsi-asumsi apa aja itu masukkan sini. Kemudian biasanya di dalam dokumen itu selalu ada istilah-istilah ya. Baik itu istilah umum maupun istilah khusus. Biasanya kalau istilah umum itu tidak tidak perlu dibuat akronimnya. Kalau apa sorry asumsinya ya. Kalau istilah-istilah khusus kadang-kadang yang istilah khusus itu yang bisa menimbulkan multi interpretasi ya. Contohnya definisi dari WiFi itu nggak usah disebutin. Semua orang udah tahu loh WiFi itu apa kepanjangannya, apa pengertiannya gitu ya. Kemudian akronim. Akronim itu kan kepanjangan ya, kependekan kepanjangan lah. Kalau contohnya tadi kalau apa namanya IT gitu ya, IT itu nggak usah dijelasin lagi apa orang semua orang udah tahu. Nah yang di luar itu, gitu. Contohnya ITIL, ITIL gitu ya. ITIL tuh kalau yang orang yang kalau tidak dimasukkan bisa jadi salah salah persepsi. Bagi yang nggak mengerti ITIL dianggapnya hal yang jorang ya. Tapi bagi yang tahu kan oh itu adalah sebuah ilmu tersendiri. Nah, yang seperti itu yang tidak umum itu dimasukkan ke dalam SRS. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait SRS. Jadi ini judulnya kita mereview ya, mereview mata kuliah ya. Nah, kita lompat-lompatin Oh dulu ke itu nomor Pak. 7 ya. Kita pakai tools. Saya juga kebetulan baru install ulang nih laptopnya. Saya mau install juga dari awal, bisa diperhatikan ya. Saya biasanya pakai StarWML atau Astah ya. Silahkan di-download. Pilihnya for window ya. Mau bertanya Pak. Ya, Jadi si SRS itu apakah termasuk ke dalam SDLC? oke pertanyaan bagus. SRSS itu kan di apa di SDLS itu ada tahap desain ya. SRS itu output dari tahap desain. Kan ketika orang mendesain tuh kalau arsitek mendesain tuh ada blueprint gitu ya sebutannya ya. Kalau di software apa? SRS. Sebetulnya ada dua, Hmm. ada SRS ada SDD ya. Kalau SDD itu lebih tepatnya SRS yang sudah dijalankan, yang sudah disesuaikan, didokumentasikan setelah sistem ini selesai, setelah di tahap maintenance. Tapi SRS itu diproduksi untuk dikerjakan oleh programmer dan tim yang mengimplementasi. Jadi tahap desain ya kalau di SLC. Pertanyaan yang sangat bagus ya.
Berarti termasuk ke pekerjaan front end di sana, Pak. Jadi gini, eh ya desain atau mockup itu tadi masuk ke dalam usability ini ya, usability function ya. Itu salah satu rancangan untuk tampilan gitu ya. Jadi rancangan tampilan itu bagian dari SRS juga. Oke, kita coba ke kelas diagram dulu ya. Udah belajar ini belum sebelumnya pemrograman berbasis objek atau Java? Udah, Pak. Sama Pak Isbandi. Udah tahu objek itu apa? Eh, Objek itu kalau misalkan dicontohkan kan mobil. Hmm, Mobil itu teh objek. Terus ada atribut. oke, Eh, kalau kelas, Kalau kelas itu merek dari mobilnya, sana mah. nah itu teh eh, rumit kalau menjelaskannya seperti itu. Oh, jadi gimana, Kelas, Pak? jadi objek itu adalah wujud nyata dari kelas. Kelas itu gambar ini tuh kelas. Tapi ketika jadi atau gini, kalau di dalam pemrograman kita bisa bikin sebuah kelas. Misalnya kelas namanya mobil gitu ya. Dan penulisan kelas itu punya 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 ketentuan sendiri. Jangan mobil yang dua kata lah atau apa. Kendaraan bermotor gitu ya. Nulisnya tuh gini, huruf depannya besar. Emang cash. Eh, Kelas itu nulisnya gini, huruf awal setiap katanya itu besar. Ya, hmm, kaidahnya. Ya. Nah, kendaraan bermotornya kalau 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 kita bikin di codingan gitu ya. Ada nggak ya contoh codingannya? Nantilah saya tunjukin. Jadi kalau kelas itu, kalau di codingan itu, dia nggak bisa berfungsi apa-apa. Ketika kita bikin kelas, kita bikin kita di codingan ya, dia itu nggak bisa bikin apa, nggak bisa dipakai. Tapi bisa dipakainya ketika sudah diinstansiasi. Ini sedikit sedikit saya singgung sedikit nih. Ini takutnya nanti agak bingung nih antara perbedaan kelas sama ini. Ya PHP aja lah yang umum lah. Nah tuh bisa. Eh, nah, nah, kelihatannya gambarnya ya. Ini kan kelas ya. Di sini ada ya, atribut-atributnya ya, ada metodenya ya. Oke, kelihatan? kelihatan. Nah, ini adalah proses, nah ini ya. Ini adalah proses instansiasi kelas tadi. Ini kelasnya namanya simple class ya. Nah, ini adalah proses instansiasinya. Yang dipakai oleh kalian ketika menggunakan program itu semua kelas yang sudah diinstansiasi baru bisa dipakai ya. Kalau kalau gini doang nih kelas bikin kelas doang gini ya itu hanya hanya pajangan aja, nggak akan diproses oleh sistem. Codingan itu nggak berjalan. Itu aja intinya. Ya, udah tahu bedanya ya. Ya, Nah, contoh kelas kendaraan bermotor, add apa aja. Nah, atributnya kalau nama lainnya apa? Kalau di codingan itu function ya. Nih. Nah, atribut tuh ini ya, get argumen gitu ya. Coba perhatikan lihat.
huruf awalnya kecil, huruf berikutnya itu awalnya besar. Cara penulisannya, ya. Kita bikin atribut ya. Nama atributnya misalnya buat mobil. Sorry, salah salah. Itu bukan atribut. Itu function. Yang barusan saya tunjukin itu function. Atribut tuh ini. Atribut tuh ini. Nah, ini atribut. Atributnya variabel. Contoh atribut tuh Hmm. misalnya Maju tahun, kah misalkan. merek, itu atribut ya. Tuh. Nah, operation atau method atau function baru itu yang barusan ya. Nah, atributnya operationnya apa? Buat mobil atau yang lebih umum lah, daftar atau gini lah, input data mobil. Perhatikan penulisannya. Ini adalah atribut yang tidak menggunakan parameter, kurung bukan tutupnya kosong. Kalau pakai parameter di sini, hapus data mobil, nomor induk kendaraan misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini operation, ini atribut. Satu lagi, terakhir apa? Ada lagi nggak? Perlu lagi nggak? Nggak perlu ya, cukup dua. Cukup atribut sama operation. Nah, ini yang ada kurung buka kurung kurawal ini sebutnya operation. Yang ini atribut ya. Tuh. Nah, cuman ini harus ditambahkan apa namanya? Access modifier ya. Ada public, ada private ya. Nah, saya nggak akan menjelaskan lagi karena udah dapat kan di mata kuliah itu. Bedanya public, private, protected gitu ya. Default, nah, nanti bisa dibahas di mata kuliah yang lain. Nah, ini intinya kelas diagram ya, betul ya? Oke? Oke. Ada pertanyaan tentang kelas diagram? Ya nanti kalau di kelasnya ada dua tinggal asosiasi aja. Nanti kalau dependensi tinggal dependensi aja, generalization, interface, inherit dan seterusnya ya. Ini mah gampang dah, nanti belajar sendiri aja. Kalau ada dua kelas yang berhubungan secara tidak ada apa namanya kesenjangan itu asosiasi. Kalau apa nama agregasi itu berarti gabungan ya, gabungan dari beberapa kelas. Kemudian komposisi itu menerjemah apa namanya mendetailkan. Kemudian dependensi itu sebuah kelas yang tergantung oleh kelas yang lainnya. Generalisasi itu satu kelas yang khusus nanti dibuat lagi satu kelas berikutnya yang lebih umum. Kemudian interface realization ini terkaitan dengan inherit pewarisan. Seperti ini kelas diagram ya. Nanti tinggal disambung-sambungkan aja gambarnya. Kemudian saya lupa cara bikin itu gimana ya, cara bikin diagram yang lain gimana ya? Oh, ini di sini. Use case ya. Kalau use case saya ngasih satu satu dua informasi aja yang penting nih. Ini kan aktor ya. Ini use case ya. Mahasiswa mengambil kelas. Jangan-jangan. Mahasiswa pilih jurusan, bayar pendaftaran ya.
Ingat ya, hubungan antara use case dengan use case dengan aktor itu selalu garis asosiasi. Kadang-kadang ada yang pakai tanda panah masih banyak yang salah nih. Tuh ya, harus selalu asosiasi ya. Nggak boleh tanda panah, nggak boleh apa nih. Banyak yang salah soalnya ketika skripsi. Gitu ya. Ternyata ada lagi satu use case lagi. Mahasiswa ini sebelum pilih juara satu harus login dulu. Ada user login di sini. Ya. Ada hubungan antara use case. Ada include, ada extend. Include itu, nah ini contohnya gini. Hubungan use case ini ada nih ternyata. Semuanya itu harus login. Maka include login. Kalau include itu mengharuskan. Kalau extend itu opsional. Nah, kalau garis antara jurusan ke biaya pendaftaran tuh gini jadinya. Ini jangan sampai ketukar ya. Bedanya saya include sama extend. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum ada Pak. Oke, segini aja yang bisa saya kasih sampai UTS. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalian boleh nanya ke saya ya. Terus atau nanti ini ketika zamannya Pak Irwan, grupnya dilanjutkan aja, invite aja Pak Irwannya. Nanti saya bisa ikut juga menanggapi atau ada kalau ada pertanyaan boleh langsung ke saya juga. Jadi setelah UTS sama Pak Irwan ya. Hari Senin UTS ya. Ada kisi-kisi Pak. Nah, sebelum sebelum UTS saya mau ngasih kuis. Dikumpulkan pada saat UTS. Kuisnya adalah membuat rangkuman minimal satu halaman yang barusan saya jelasin. Hmm. Dan UTS-nya pun soalnya seperti itu. Cuman dalam bentuk pertanyaan. Cuman kalian rangkum dulu supaya UTS-nya terjawab semua ya. Oke? Hmm. Ya, Kalau nggak bertanya saya akhiri. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya juga menyampaikan ya walaupun belum lebaran, minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf, saya hanya manusia, banyak kekurangan, banyak ganti-ganti jadwal, banyak absen. Tapi mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan menjadi ilmu buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, moga berkah ilmunya.